aku sadar gitu kalau ini impian aku, tapi aku nggak bakal mau pulang sampai selesai. Aku sadar kalau selama kuliah aku mungkin nggak bakal bisa pulang. Terus aku akhirnya jawab hijab bu, kayak gitu, karena aku kan jualan hijab kan gitu. Jualan hijab lah. Sebenarnya aku tuh ragu ngejawab itu, aku tuh juga mikir apa sih bidang yang sebenarnya benar-benar aku bisa fokusin gitu. Ketika aku pikir terus, akhirnya aku sadar kalau selama ini tuh aku tanpa sadar mendalami marketing dari dulu. Oke, pada intinya sebenarnya gini, segala sesuatu yang diproduksi oleh perusahaan, yang dibuat oleh perusahaan, itu semuanya ada marketing sebenarnya. Iya, betul. Ya kan, intinya ada penjualan, ada produk yang dibuat, ada pekerjaan yang diselesaikan. Baik itu jasa atau barang yang dijual, semuanya marketing sih sebenarnya. Itu pada intinya. Jadi inti dari kehidupan yang ada sekarang itu ada banyak penjualan gitu. Iya, betul. Cuman kita harus menarget. Nah, yang menarik ini, asal ketemu dengan Pak Sandiaga Uno tuh gimana? Saya pengen, penasaran. Asal ketemu Pak Sandiaga Uno itu, nah jadi kan Pak Sandiaga Uno punya yayasan, namanya Min.R. Uno Foundation. Oh, iya. Nama ibunya kan, Min.R. Uno Foundation. Dan itu tuh salah satu programnya adalah Envoy. Envoy ini adalah program beasiswa buat mahasiswa yang punya bisnis, Kak. Jadi mahasiswa yang bisnis tuh diseleksi. Jadi aku tuh alhamdulillah kepilih waktu itu. Kepilih jadi satu dari 22 anak lainnya seangkatan aku. 10 kan namanya. Satu dari 22 yang terpilih dari sekitar berapa aplikan, 1.500-an waktu itu. Di angkatan aku 1.500-an. Alhamdulillah se-Indonesia kita terpilih 22 orang. Dan dari situlah aku kenal Pak Sandi kayak. Semester berapa pada saat itu? Wah, semester berapa ya? 2018. Masih di semester 6 gitu ya? Iya, itu baru selesai yang masalah geprek tuh. Masih baru selesai masa geprek. Aku baru masuk ke Sedati waktu itu, baru bikin. Oh, baru bikin Sedati. Iya. Sudah memulai komunikasi dengan Pak Sandiaga Uno melalui itu tadi pemilihan itu ya? Iya, ternyata aku kepilih sebagai yang terpilih yang jadi dapat beasiswa pendidikan kewirausahaan dari beliau dan teman-temannya kayak gitu. Tapi di mana lokasi pada saat itu, di Jakarta atau di Bandung? Jadi acaranya gini Kak. Jadi Oke. Mantap di Bandung. Menarik, luar biasa. Oke, lanjut. Kan beasiswanya setahun tuh. Nah, setahun tuh 3 kali training. Seminggu. Jadi total ada 3 minggu kan dalam setahun. Iya, oke. Itu beda-beda. Jadi training pertama di Jakarta itu ketemu sama para donatur kayak Pak Tepi Rahmat, pokoknya orang-orang yang keren-keren gitu loh. Iya. Ketemu Bu Min juga di situ aku. Iya. Training pertama pas di Jakarta, ketemu Pak Sandi di situ juga. Itu training pertama di Jakarta. Training kedua itu di mana ya? Di Bogor? Oh, di Bandung. Masih lagi gitu. Di Jawa Tengah sih enak ya, yang di Jawa Tengah, Timur, Lampung itu mereka ke kota lain kan. Nah, kalau aku tetap di Bandung, training 2. Jadi waktu itu posisinya di Dago juga. Training ketiga itu di Bogor. Jadi pindah-pindah Kak, dan semua itu dibayarin semuanya. Bahkan kita dikasih kayak tambahan uang saku buat menunjang pendidikan kita, istilahnya kayak gitu. 600.000 kan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang minat untuk belajar dari Pak Sandi dan teman-temannya, jangan lupa bikin bisnis sambil kuliah terus ikutan Envoy. Envoy. Paham juga tentang hal-hal kayak semacam di digital itu ada kayak semacam HTML, CSS. Oh iya. Paham tentang coding juga? Sebenarnya itu bukan bahasa pemrograman ya. Kalau menurut aku itu lebih ke markup language gitu ya. Nggak terlalu mendalam kayak Python kayak gitu, enggak. Oke. Jadi menurut aku belajar dari SMP sih kebetulan. Jadi kayak pas kuliah aku dapat project website juga dari teman-teman gitu. Oke, jadi wow. Oh, kayak semacam landing page. Iya, landing page. Oke. Setelah ketemu dengan Pak Sandiaga Uno, apa efek terbesar yang Kak Vivi dapatkan? Efek terbesarnya adalah aku merasa bisnis tuh kayak lebih terarah gitu loh Kak. Jadi kalau pas di kuliah itu tuh aku nggak merasa itu tuh benar-benar belajar manajemen atau belajar bahwa kita tuh harus menargetkan bisnis kita tuh kayak gini. Tapi aku belajar dari kuliah itu bahwa aku bisnis itu seperti apa sih sebenarnya.
mindset orang yang pengusaha itu seperti apa sih sebenarnya, apa sih perbedaan pengusaha dan pedagang, itu tuh aku merasa kuliah itu membantu. Jadi setiap aku lewat di jalan, wah ini tuh kan marketing, wah ini kayak gitu. Jadi kayak mindsetnya kebentuk di situ Kak. Aku melihat sisi bisnisnya. Tapi ketika aku masuk Envoy, aku nggak cuma dapat mindset tadi, tapi aku juga dapat hal-hal yang aku nggak dapat di kuliah, lebih ke technical. Terus juga gimana membuat KPI, gimana caranya supaya kita tuh bisnis tertarget secara benar. Karena kalau nggak punya target, kita tuh bakal susah untuk ngejalaninnya gitu. Ya seperti itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya kayak usaha yang tidak ada targetnya, itu kadang-kadang kalau kita sudah hiring karyawan kan kita nggak bisa bayar mereka kalau nggak ada pencapaian dari target kita itu kan, kadang-kadang seperti itu. Nah ini menarik nih, saya melihat kalau di Seudati ini sangat luar biasa followersnya. Kenapa? Mungkin karena pengaruh dari pertemuan itu juga, atau memang gimana? Kalau followers itu tuh bukan dari itu sih sebenarnya, tapi emang itu tuh ningkatnya pas selama program itu. Jadi kayak kita tuh ditarget Kak, itu tuh benar-benar ditarget gitu loh. Kalau misalnya kita udah nyusun KPI segini, target kita ini dalam program ini. Kalau misalnya nggak tercapai, ketika training selanjutnya kita tuh bakal ada punishment gitu loh. Jadi dari awal kita udah nentuin target dan apa punishment yang akan kita lakukan kalau target itu nggak mencukupi. Jadi kayak kita tuh terpush untuk naikin followers, kalau targetnya emang followers ya, targetnya followers dan sales gitu. Dan banyak hal yang aku lakuin untuk dapetin followers itu, kayak aku harus sejam nge-follow berapa orang yang sesuai target market. Oh, follow ya? Follow unfollow ya, sempat kayak gitu. Terus juga kayak kontennya harus dijaga juga. Terus dari situ juga aku belajar kayak Facebook Ads, Instagram Ads kayak gitu. Oke, luar biasa. Sangat, saya yang notabene-nya berada di jurusan digital, memang saya IT memang. Oh, IT. Saya teknik komputer dan jaringan. Dan sebenarnya lebih mengarah belajar untuk berbisnis. Saya pun punya bisnis ya. Saya lebih fokus ke marketer juga, makanya saya punya program itu DAI marketer di usaha saya, DAI marketer ya. Tapi menarik juga, keren, mengenal marketing itu sangat luar biasa sih. Makanya saya ketemu dengan orang-orang yang memiliki visi seperti itu, kayak gimana ya, saya kepikiran bahwa kita perlu join. Kau punya bisnis di misalnya Seudati lah, tapi kita ini adalah seorang DAI loh. Iya kan, seorang pendakwah yang menginformasikan produk kita kepada masyarakat. Oh, ini loh produk saya, ini videonya produk saya. Dan saya tertarik, saya menarik karena kita berdakwah sambil berjualan. Ya, ala Nabi lah, ada ala Rasulullah ya. Betul. Berdagang kan emang yang paling baik kan sebenarnya. Ya, betul sekali. Oke. Lepas dari ketemu dengan Pak Sandiaga Uno, apa hal lain lagi yang menjadi programnya Kak Vivi untuk dibuat supaya ini saya harus berubah lagi, saya harus lebih meningkat lagi, karena boleh dikata kakak sudah merasakan itu, dan mungkin adalah budget yang dikirim ke orang tua, untuk finansial juga ke beliau, mungkin agak berubah nasib mereka juga gitu. Apa yang menjadi program luar biasa itu? Yang jadi kesadaran juga bagi aku adalah kayak aku tuh kayak sadar untuk aku tuh kepengen lebih banyak ngasih manfaat gitu Kak. Jadi kayak selama kita di situ tuh kita tuh ditanamin untuk kita tuh bisnis untuk ngebantu orang juga gitu, bukan cuma buat nyari untung sendiri. Karena tujuan dari More of Envoy sebenarnya adalah kita berbisnis supaya kita itu bisa membantu orang, mensejahterakan orang lain. Kita tuh kayak diharapkan bisa ngasih banyak kerjaan buat orang. Dari situ kayak aku tergugah banget gitu, kayak aku tuh kepengen suatu saat nanti aku balik ke Aceh, aku bangun di Aceh, punya bisnis yang aku tuh bisa bantu teman-temanku yang belum ada kerja gitu. Karena aku sadar gitu kalau di Aceh tuh banyak banget orang-orang yang masih kerja serabutan karena di sana kekurangan lapangan pekerjaan. Kalau di Jawa kan banyak banget orang yang bikin bisnis startup atau perusahaan-perusahaan multinasional kayak gitu kan. Dan jarang banget kayak gitu. Paling BUMN atau PNS atau polisi ya kayak gitu-gitulah. Jadi kayak pekerja swasta jarang banget kayak gitu. Oke, pencapaian sampai hari ini yang betul-betul menjadi motivasi supaya orang-orang sahabat kita di Bidik Misi Indonesia ini, di channel kita di Bidik Misi Indonesia, apa pencapaian yang terbesar buat kakak Vivi ini?
pencapaian terbesar aku apa ya? Untuk aku ini apa? Karena aku juga nggak tahu besar itu standar besarnya itu gimana. Ya Tapi kalau standar besarnya menurut Kak Vivi, oh ini saya ini sudah mencapai iya. ini loh ya. Kalau yang menurut aku paling nggak nyangka ya mungkin ya, paling nyangka. Merasa aku tuh masih perlu banyak belajar sukses beneran gitu. Tapi aku paling nggak nyangka saat aku tuh dimention sama pas Andi pas acara di Soga kayak gitu. Wow. Oh iya ya, ada sedikit portofolionya itu ya. Iya ada videonya dan aku tuh masuk TV itu nggak pernah nyangka sebelumnya masuk TV nasional. Oh, wow, luar biasa ya. Ya itu ya. sih. Portofolionya sangat luar biasa. Ini paper apa pernah menulis paper juga ya? Oh iya itu kebetulan aku juga pernah dapat awards dari acara MUN di Malaysia. Aku dapat best position paper. Wow, amazing. Di Malaysia. Terus Kak Vivi ke Malaysia? Iya ke Malaysia. Jadi alhamdulillah aku dapat dana juga dari orang donatur karena waktu itu aku nggak mampu untuk keluarin biaya. Jadi tuh acaranya kita bayar sendiri Kak, harus keluarin budget sendiri. Tapi alhamdulillah banyak orang yang support dari adik gubernur waktu itu juga menelpon aku tiba-tiba. Oh wow, adik gubernur Aceh. Iya. Wow, gila, luar biasa ini. Kayak disupport gitu sih, jadi kayak alhamdulillah aku bisa berangkat dan ternyata berkat doa dari banyak orang juga aku bisa dapat awards itu gitu pas di Malaysia. Aku nggak pernah nyangka sih aku bisa dapat prestasi internasional. Banget buat donatur itu ya ampun. Luar biasa ya, luar biasa. Gimana perasaannya orang tua merasakan melihat juga Vivi sampai saat ini seperti ini kondisinya? Apakah mereka betul-betul ngerasain perubahan yang terjadi di mama, bapak gitu? Sebenarnya aku nggak tahu apa yang mereka rasain, tapi mungkin mereka senang gitu kan. Ya. Kan aku emang tipe yang kayak gini Kak, aku kalau ada prestasi apa-apa, misalnya aku selama kuliah, aku tuh nggak pernah ngabarin orang tua. Oh gitu. Orang tua tahu sendiri gitu, karena aku post, udah sekedar post aja. Tapi yang apa ya, nge-share, Ma aku menang ini loh, aku menang ini enggak. Mereka tahu sendiri pada akhirnya, tahu karena aku nge-share gitu. Oke. Lebih tertutup ya? Ya, aku agak tertutup sama keluarga karena apa ya istilahnya. Aku juga nggak pernah pulang kan, nggak pernah pulang ke Aceh sebelumnya. Sampai teman-temanku lulus, aku nggak pernah pulang. Orang tua aku juga nggak pernah kesini, jadi kayak ya udah kita kabar-kabaran apa adanya gitu. Kalau ada aku ikut lomba atau pergi ke Jakarta, pergi ke mana, aku nggak ngabarin, tapi orang tua percaya aja gitu. Tapi orang tua nggak pernah ke Bandung jenguk apa? Nggak pernah. Selama kuliah? Nggak pernah. Gimana rasanya nggak pernah ngerasakan seperti itu? Gimana ya? Gimana ya? Ada sedih sih, maksudnya apa namanya? Ada momen-momen kayak pas liburan gitu kan, liburan kuliah, teman-temanku pada pulang. Terus kayak aku tuh nggak bilang, iya aku sedih deh kalau aku nggak pulang kayak gitu. Tapi teman-temanku tuh kayak sedih sendiri gitu. Jadi kayak, Vi kamu nggak pulang lagi ya kayak gitu. Sabar ya Vi. Terus mereka nangis. Terus aku kan jadi basah juga matanya. Ya jadi kalau ditanya rasanya kayak gimana ya pasti ada rasa sedih. Tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Aku emang udah siap. Aku udah siap konsekuensinya sejak awal aku berangkat ke Bandung. Aku sadar gitu kalau ini impian aku. Tapi aku nggak bakal mampu pulang sampai lulus. Aku sadar kalau selama kuliah aku mungkin nggak bakalan bisa pulang. Tapi nggak apa-apa karena aku lebih memilih uang yang aku punya itu untuk aku kirim ke Aceh daripada beli tiket. Karena bolak-balik itu bakalan 3 juta lebih ya gitu. Jadi lebih baik aku kirim ke rumah ketimbang aku pulang deh. Luar biasa ya. Gak rindu waktu pada saat itu sama orang tua gitu? Pasti rindu sih. Tapi aku selalu berusaha kayak nyari-nyari kegiatan selama liburan. Kayak misalnya ini juga nih yang pernah diomongin sama Pak Sandi. Ya aku kan diwawancara gitu. Oke. Gak sadar kalau pas wawancara Murf Info itu aku kayak cerita biasa tentang aku kuliah ngapain aja gitu kan. Aku nggak sadar kalau aku cerita itu ternyata diingat sama orang-orang, sama petinggi-petinggi Murf Info sampai akhirnya ke telinga Pak Sandi gitu. Nah, jadi pas liburan itu ini yang highlight sama Pak Sandi pas cerita tentang aku ya. Jadi pas liburan tuh aku sering dititipin apartemennya temanku.
Jadi kalau di SBM itu kan aku ada temen yang dia tuh tinggalnya dia punya apartemen. Jadi orang Jakarta tapi di Bandung tuh dia punya apartemen itu buat kuliah. Tapi ketika kuliah dia sebenarnya nggak pakai itu. Dia justru tinggal di kosan. Dan ketika liburan apartemennya ini kan harus disewain kan tetap, tapi dia nggak bisa ngurusin, nggak bisa ngasih kunci ke penyewa gitu, karena dia pulang kampung. Jadi ketika liburan aku biasanya dipegangin apartemen dia buat ketika ada yang nyewa aku harus ngasih kunci, harus ngebersihin ketika udah selesai, dan ngasih kamar yang udah siap dipakai sama penyewa baru gitu. Jadi aku bersihin apartemen dia tuh, itu tuh dibayar gitu. Jadi kayak selama liburan pun ketika Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, aku selalu cari kegiatan. Jadi aku kayak nggak pernah merasa homesick banget gitu. Terobati istilahnya. Jadi terobati dengan aktivitasnya. Iya. sedih sih kalau dalam situasi ini. Ada ya gimana ya? Mungkin kita punya orang tua tapi kena faktor finansial itu ya, kita nggak bisa memeluk dia pada saat kita merasakan kebahagiaan gitu. Iya. Kerasa sih. Tapi waktu wisuda gimana? Nah, wisuda. Jadi sebenarnya Kak, aku tuh dari awal ya berharap tuh bermimpi kalau suatu saat nanti aku pasti bisa punya uang untuk bawa orang tua aku ke nonton wisuda gitu. Tapi ternyata ketika aku punya uang pun ada aja cara Allah untuk nggak mengizinkan itu dengan COVID gitu. Kan nggak bisa kan, karena nggak ada wisuda offline di ITB, jadi wisuda online ngapain itu jauh-jauh ke Bandung kalau wisudanya online gitu. Iya, betul. Jadi akhirnya ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas. Emang Allah ngasih aku rezeki, tapi ternyata aku sadar gitu kalau bukan cuma uang aja yang bisa orang tua aku bisa di sini, tapi juga ridho Allah gitu. Luar biasa. Jadi ketika wisuda pun orang tua aku belum melihat kampusku. Kasihan deh. Iya, kasihan deh. Tapi pada saat selesai wisuda, apa ucapan yang teringat betul dari orang tua? Yang aku ingat itu, mama aku bilang kayak gini. Mama aku nge-share di kayak di sosmed gitu kan. Mama kan main sosmed. Luar biasa ya. Oke. Jadi mama aku tuh nge-share kayak gini. Selamat ya nak. Mohon maaf mama belum bisa hadir di sana untuk ngelihat wisuda kamu. Cuma bisa ngelihat dari jauh. Itu kayak, sekarang masih di Aceh kan? Iya, di Aceh. Jadi gitu Kak. Luar biasa. Pokoknya ya itu yang paling aku ingat, kayak selamat tapi ada seperti ada nada sedih gitu ya. Oke. Kalau misalnya ini mau mengungkapkan sesuatu kepada orang tua ini, apa hal yang paling mau diungkapkan? Lalu nah, supaya teman-teman kita, sahabat-sahabat bidik misi yang di seluruh Indonesia bisa gimana ya, ngerasakan juga bagaimana sebenarnya kita itu harus dekat dengan keluarga, dengan orang tua. Buat mama, buat bapak, makasih banyak untuk setiap support yang udah kalian kasih buat aku. Support yang walaupun bukan nge-support secara terang-terangan, tapi aku merasa kayak setiap jalan yang aku tempuh tuh nggak pernah dibikin down gitu. Aku selalu merasa kayak aku dipercaya gitu, dan aku appreciate. Aku minta maaf kalau selama ini tuh aku jadi anak yang jarang ngabarin atau kurang terbuka atau apa, tapi jujur aku merasa malu, tapi bukan berarti aku tuh nggak peduli gitu. Aku peduli, tapi aku emang agak sender gitu. Coba jelasin. Jadi saya seperti apapun aku kelihatan cueknya, seperti apapun aku nggak ngabarin ketika aku punya prestasi sesuatu, bukan berarti aku nggak sayang kalian. Aku sayang kalian, tapi karena saking sayangnya aku sampai malu untuk mengungkapkan itu secara terbuka, dan aku susah untuk mengungkapkan perasaan sendiri. Gitu aja kali. Lalu harapan orang tua sih sebenarnya sangat luar biasa untuk anaknya, dan
Terkadang ada memang anak yang tidak perlu memberitahu kepada orang tuanya untuk, oh saya seperti ini loh, itu luar biasa ini. Banyak orang beruntung mendapatkan beasiswa bidik misi. Pada saat ini kan berubah jadi KIP kuliah, dan secara pribadi sangat tersentuh juga di acara bidik misi Indonesia ini. Ya asal masanya kayak gini, Indonesia perlu tahu bahwa kita punya prestasi loh di bidik misi itu kan. Makanya bidikin ada untuk itu, untuk masyarakat Indonesia. Makanya saya bilang sama teman-teman, sahabat-sahabat bidikin, yuk follow, like, comment, dan subscribe. Tidak akan sia-sia kita buat konten di YouTube kita, dan tidak akan kita akan termotivasi lah untuk teman-teman sahabat-sahabat bidik misi seluruh Indonesia. Luar biasa Kak Vivi ya. Luar biasa Kak Eman, semoga bisa bertahan ya untuk sharing kayak gini. Wah keren banget. Dan saya berharap Kak Vivi ini kedepannya banyak memberikan materi-materi, khususnya mungkin digital marketer. Saya tertarik. Saya tertarik, nanti ada program saya di digital marketer, ya di Dai Marketer, ya ayo kita gaul. Ya udah kita bisa sharing di sana. Kak Vivi, apa yang perlu diucapkan oleh Kak Vivi kepada bidik misi? Seandainya mungkin ya taruhlah Pak SBY dan Pak Muhammad Nuh sebagai pencetus nih, sehingga bidik misi ini ada, sehingga kita bisa merasakan ratusan ribu orang merasakan apa coba yang dipetik dan apa yang bisa diungkapkan untuk bidik misi? Pertama-tama terima kasih banget buat Pak SBY dan juga Pak Nuh yang udah ngebikin bidik misi yang sekarang namanya jadi KIP kuliah. Aku bersyukur banget kalau aku tuh bisa jadi bagian dari bidik misi, keluarga bidik misi, karena tanpa ada bidik misi mungkin sekarang aku nggak akan kuliah di sini gitu. Aku sadar kalau aku tuh dari awal nggak bisa kuliah kalau misalnya tanpa beasiswa gitu. Jadi kayak aku bersyukur banget. Pertama-tama aku bilang terima kasih banget udah membuat program kayak gini, dan aku harap bisa menjangkau lebih banyak lagi teman-teman kita yang kurang mampu secara finansial dan juga kemampuan mendapatkan kampus yang bagus kayak gitu. Selain itu buat teman-teman dimanapun berada, teman-teman calon penerima KIP kuliah atau juga sekarang penerima bidik misi dan KIP kuliah, aku berharap teman-teman tetap semangat susah apapun itu hambatannya, karena aku tahu gimana rasanya harus berjuang di tengah keenggaadaan. Tapi justru ketika kita bisa membangun mental kita berusaha, kita punya tujuan untuk berhasil di masa depan, insya Allah pasti ada aja jalannya, ada aja jalan yang membawa kita untuk menuju tujuan itu gitu. Ketimbang kita cuma meratapi nasib yang kita tuh nggak punya apa-apa, kita nggak punya privilege, kita nggak punya kemampuan finansial, gitu. Udah kita nggak akan sesukses mereka. Enggak, banyak orang di luar sana yang mereka tuh sukses karena usaha sendiri, karena perjuangan, bukan karena modal dari orang tua aja. Memang nggak banyak, tapi ketimbang meratapi nasib, lebih baik kita jadi bagian dari mereka yang sedikit itu. Jadilah pemuda bidik misi yang bisa jadi bagian dari orang-orang kecil yang sukses dari nggak ada apa-apa kayak gitu. Gitu aja kali ya. Luar biasa. Nice. Buat sahabat bidik misi di seluruh Indonesia, jangan pernah berhenti untuk nge-share informasi ini, informasi-informasi dari bidik misi Indonesia. Dan saya sangat berharap agar teman-teman bisa mensubscribe channel ini, karena channel ini akan menjadi channel buat seluruh Indonesia, akan memberikan informasi ya, khususnya dari teman-teman kita yang seperti Kak Cut dan teman-teman banyak yang lain nanti akan kita hadirkan di bidik misi Indonesia, yang pada intinya inspiratif, berkarya, bermakna, peduli. Nah itu simbol dari moto dari bidik misi Indonesia itu sendiri. Mungkin terima kasih Kak, mungkin malam ini saya sangat luar biasa untuk sharing-sharing dengan Kakak. Insya Allah nanti kedepannya akan kita cari lagi time untuk sharing bareng. Boleh Kak, antar hubungi aja. Oke, sekali lagi untuk sahabat-sahabat bidik misi seluruh Indonesia, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau video ini bermanfaat, komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih Kak Vivi. Sama-sama Kak Iman. Oke. Dadah. Dadah.